Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Malam hari ini saya kembali akan membuat reguler menu, yaitu piccolo latte. Nah, cara buat piccolo latte ini sebenarnya sangat simpel. Yang pertama, kita tinggal membuat kopi menggunakan espresso machine. Lalu kemudian selanjutnya kita tinggal melakukan steaming susu. Nah, susu yang disarankan adalah fresh milk pasteurisasi. Sebelum saya bikin piccolo latte-nya, saya ingin cerita sedikit gitu ya terkait dengan piccolo latte, di mana biasanya ada dua versi. Yang pertama, ada yang mengatakan piccolo latte itu adalah gitu ya 1/3 espresso, 2/3 susu yang di steam. Nah, seorang juara barista dunia, Sasha Sestik, adalah orang yang mempopulerkan versi ini. Lalu kemudian ada versi yang lain, yaitu piccolo latte itu terdiri dari single ristretto, lalu kemudian sisanya adalah susu yang di steaming. Nah, untuk cangkir tidak ada perbedaan gitu ya. Cangkir yang digunakan umumnya adalah seperti ini. Ini adalah cangkir dengan ukuran 3 sampai 4 oz atau 90 sampai 120 mili. Jadi malam hari ini saya coba akan buat gitu ya versi yang kedua, di mana saya akan ekstraksi kopi dengan menggunakan single ristretto. Kopi yang saya gunakan itu adalah Brew Pure Blend. Dapat teman-teman beli di tokopedia.com/full-cup. Nah, untuk susunya saya akan gunakan susu fresh milk yang pasteurisasi. Jadi ini ya cupnya, ini ukurannya 120. Saya akan isi dengan kopi dan sisanya adalah susu yang kita akan steaming. Seperti yang disampaikan tadi, untuk ukuran gelas gitu ya direkomendasikan adalah 3 sampai 4 oz atau sekitar 90 sampai 120 mili. Jadi ini adalah bisa dibilang cafe latte versi kecilnya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan karakter kopi yang lebih kuat di sini dengan ya tekstur susu yang lembut, nah itu sudah pas membuat piccolo latte. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi tambahan menu di coffee shopnya teman-teman. Yuk kita bikin saja nih. Teman-teman, saat ini saya sudah ada di salah satu sudut bar full cup dan saya akan segera membuat piccolo latte. Namun sebelum itu penting untuk saya sampaikan, ketika kita ingin membuat sesuatu termasuk piccolo latte ini, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, hal pertama yang harus kita siapkan tentu saja adalah gelasnya. Nah, di full cup sendiri gelas ini kami letakkan di atas mesin ya, seperti ini. Dan ketika kita ingin melakukan ekstraksi kopinya gitu ya, ngambilnya itu jangan dari atas melainkan dari ya sini. Ini berkaitan dengan hygiene. Nah, berikutnya gitu ya, kita perlu menyiapkan jug. Ini nanti yang akan kita pakai sebagai penampung susu gitu ya, baik ketika melakukan steaming maupun ketika pouring. Tentu saja kita membutuhkan grinder dan kita juga membutuhkan espresso machine gitu ya. Nah, untuk bahan-bahannya itu sangat simpel. Yang pertama hanya kopi dan yang kedua adalah susu fresh milk yang akan kita steaming. Untuk kopi, saya sangat merekomendasikan menggunakan kopi yang memang kami pakai, yaitu Brew Pure Blend. Kami menjualnya di tokopedia.com/full-cup. Jadi kenapa kami rekomendasikan? Karena karakternya itu ada sugar browningnya gitu ya, ada coklatnya, ada walnutnya, dan ada enzimatiknya juga, yaitu orange. Jadi ketika ketemu dengan susu yang di steam itu cocok, meskipun harganya tergolong murah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan karakter yang sama persis, ya gunakan kopi yang kami pakai. Kalaupun tidak menggunakan kopi yang dipakai di sini gitu ya, teman-teman bisa menggunakan kopi-kopi yang lain. Yang penting bisa dikulik dan bisa dioptimalkan. Gitu ya teman-teman ya. Saya bikin kopinya dulu.
kopi sudah saya grinding dan dosing. Oke, kita akan distribusikan dan tapping. Oke, teman-teman, gitu ya. Untuk susu nanti kita akan langsung steaming ya. Bisa bersamaan dengan ekstraksi kopinya atau brewing kopinya, atau bergantian, tergantung mesin yang kalian pakai gitu ya. Mesin-mesin yang kami pakai di sini itu double boiler sehingga bisa melakukan dua pekerjaan di saat yang sama itu. Oke? Yang contohnya seperti ini ya. Kita akan tuang susunya dulu ke sini. Gitu ya. Boleh ditakar, boleh ditimbang atau enggak, silahkan. Yang penting konsisten, nggak banyak sisa gitu ya. Oke, susu fresh milk ya, ini ya yang kami pakai ya, pasteurisasi. Akan kita steaming. Nah, ini kita akan ekstrak kopinya ya. Ketika kita ekstrak, lakukan steaming di saat yang sama untuk mempercepat atau membuat waktunya lebih efektif. Oke, kalaupun mau gantian ya nggak apa-apa. Ini ya teman-teman ya. Ambil dari sini, jangan dari atas. Kita akan lakukan steaming. Lakukan steaming. Jadi ketika melakukan steaming, stretching, rolling, heating jangan lupa ya, selalu dikontrol ya. Saya rekomendasikan supaya berhati-hati ketika stretching, jangan berlebihan supaya nggak dry foam, nggak terlalu foamy ya, dan hasil ininya steamingnya lembut, shiny, silky, glossy, nggak bubbling gitu ya, nggak dry foam. Oke, kita akan tuang seperti ini ya. Boleh digambar, boleh nggak ya, misalnya digambar yang sederhana, misalnya tulip gitu ya, seperti ini. Oke, nggak usah banyak-banyak. Dah selesai. Ini namanya piccolo latte enjoy ya, tulip 3 layer atau 3 daun. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau hanya berkaitan dengan steaming, saya harapkan teman-teman menonton lagi video-video saya yang ada di channel ini berkaitan dengan cara steaming yang proper, baik yang menggunakan alat-alat manual maupun yang menggunakan steamer mesin espresso. Semoga di malam hari ini berkaitan dengan reguler menu piccolo latte bermanfaat dan bisa menjadi tambahan menu teman-teman, karena ya sebenarnya piccolo latte ini jarang ya dijual di coffee shop. Biasanya hanya cappuccino, cafe latte gitu ya. Jarang yang menjual piccolo latte. Nah, saat ini teman-teman bisa menjualnya dengan gampangannya ngulik sesuai resep yang saya share di malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.